Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel Yukata ID. Pada video kali ini saya akan mereview sekaligus membandingkan dua buah aplikasi PPOB, Point Payment Online Banking, yang bisa kita gunakan untuk berjualan pulsa, paket data, token PLN, pembayaran tagihan PLN, PDAM, dan lain-lain. Ya, aplikasi yang saya maksud di sini adalah Mitra Shopee dan juga Mitra Tokopedia. Saya akan mereview mulai dari fitur, harga, dan kecepatan transaksinya. Kalau dari keamanannya sih, sudah jangan diragukan lagi ya, karena kedua aplikasi ini milik Shopee dan juga milik Tokopedia, jadi nggak usah diragukan lagi kredibilitasnya ya. Jadi nggak mungkin kedua aplikasi ini tipu-tipu. Oke, kita mulai dari review di Play Store dulu ya. Untuk Mitra Shopee, ini sudah diunduh sebanyak 1 juta plus download dan ratingnya 4,7. Aplikasi Mitra Shopee sudah dirilis pertama kali pada tanggal 30 September 2019. Karena sekarang itu tanggal 18 November ya, jadi kira-kira umur aplikasi Mitra Shopee ini sudah 3 tahun ya sampai video ini dibuat. Sedangkan untuk Mitra Tokopedia sudah diunduh sebanyak 1 juta plus download dengan rating 4,3. Aplikasi ini dirilis pertama kali pada tanggal 30 Oktober 2018. Jadi sudah berumur 4 tahun ya. Mitra Tokopedia ini lebih dulu ada daripada Mitra Shopee. Dari segi jumlah download sama, sedangkan ratingnya masih lebih tinggi untuk Mitra Shopee ya. Secara umum kedua aplikasi ini mempunyai rating dan jumlah download yang sangat bagus. Fitur Mitra Shopee. Mitra Shopee ini terhubung dengan akun Shopee kita. Jadi pembayaran di Mitra Shopee ini menggunakan ShopeePay ya. Untuk produk digital dan juga pembayaran tagihan di sini sangat lengkap ya, teman-teman bisa dilihat. Dari produk digital yang pertama ada pulsa. Untuk produk pulsanya di sini tersedia semua provider ya, dari XL, Axis, Telkomsel, Smartfren, Indosat, Uridu, semuanya ada. Untuk paket data juga sama ya, kita tinggal masukkan saja nomornya di sini, maka akan langsung memilih paket datanya. Terus untuk listrik PLN juga ada teman-teman. Untuk token listrik ataupun tagihan listrik yang pasca bayar itu ada ya, bisa semuanya. Terus ada juga produk BPJS ya, kita bisa melayani pelanggan yang membayar BPJS menggunakan Mitra Shopee. Ini jadi kita tinggal masukkan saja nomor VA keluarganya, lalu kita tinggal bayar tagihannya begitu. Terus ini juga ada pembayaran PDAM ya, kita tinggal masukkan saja di sini wilayahnya ya, kita ketik kabupaten atau kota sesuai dengan alamat pelanggan. Pembayaran Telkom juga ada. Pembayaran pasca bayar, voucher game di sini juga ada. Untuk voucher game lumayan lengkap ya, dari Free Fire, Mobile Legends, teman-teman tinggal pilih saja di sini. Genshin Impact juga ada. Oke. Lalu ada juga pembayaran TV kabel. TV kabel di sini hanya ada beberapa ya. MNC Play, My Republic, Speedy IndiHome, XL Home, CBN, MNC Vision, Transvision ya. Untuk Kvision di sini belum ada. Kita juga bisa melayani pelanggan ya dengan angsuran kredit. Angsuran kredit ini cicilan ya. Jadi ada Al Ijarah Finance, ada banyak di sini sih untuk finance-nya ya, ada Busan Auto Finance juga ada teman-teman. Misalnya ada pelanggan gitu ya yang ingin membayar tagihan bulanan begitu, biasanya kan ke kantornya, kita bisa menggunakan Mitra Shopee ini. Jadi pelanggan tinggal datang saja ke kita, terus kita bisa menggunakan Mitra Shopee untuk membayarkan tagihan bulanannya ya. Terus di sini juga ada top up ShopeePay ya. Ada juga untuk melayani pembelian tiket kereta. Kita juga bisa menggunakan Mitra Shopee untuk kirim uang. Nah, kirim uang ini kita bisa mengirim ya. Misalnya ada pelanggan begitu yang ingin mengirim uang, nah kita bisa melayaninya dengan menggunakan Mitra Shopee. Kita tinggal ketik saja di sini nama banknya ya, mulai dari Cbank, BCA, BRI, BNI, Bank Mandiri, dan semuanya ada ya, hampir semua sih lengkap untuk banknya. Bank BPD juga ada sih tadi ya. Udah, lalu tinggal masukkan nomor rekeningnya di bawah, terus pilih jumlah transfernya berapa begitu. Ada juga fitur kredit Shopee. Kredit Shopee ini adalah untuk Shopee pinjam ya. Jadi jika ada pelanggan yang menggunakan Shopee pinjam itu kan ada tagihan bulanan. Nah, kita bisa membayarkan gitu ya menggunakan Mitra Shopee ini. Terus ada juga tagihan PGN ya, perusahaan gas negara di sini.
tinggal masukkan saja nomor pelanggannya, lalu berapa, cek tagihannya berapa. Terus kita bisa membayarkannya dengan menggunakan mitra Shopee juga. Di sini juga ada bayar Shopee ya. Bayar Shopee ini maksudnya adalah jika ada pelanggan gitu ya yang ingin belanja di aplikasi Shopee, terus dia ingin bayarnya kemana begitu. Nah, kita bisa melayaninya menggunakan mitra Shopee. Oke, itu adalah produk-produk yang ditawarkan di mitra Shopee. Fitur selanjutnya ya, di bagian transaksi ini setelah misalnya kita melakukan transaksi begitu, nah kita bisa melakukan cetak stroke secara langsung ya. Di sini misalnya ada yang melakukan pembelian token listrik begitu. Nah, ini kan harus dicetak ya untuk diberikan kepada pelanggan. Nah, ini kita langsung bisa ubah harga jualnya, lalu kita tinggal klik cetak saja ya. Kalau teman-teman punya printer thermal begitu, teman-teman tinggal klik cetak saja, atau teman-teman bisa klik bagikan jika mempunyai nomor WA-nya. Jadi teman-teman tinggal bagikan ke WhatsApp, lalu stroke-nya itu akan langsung masuk ke WhatsApp si pelanggan. Oke, itu untuk mitra Shopee. Sekarang fitur untuk mitra Tokopedia. Nah, untuk mitra Tokopedia ini terhubung dengan aplikasi Tokopedia dan juga Gojek. Jadi di sini kita pembayarannya itu menggunakan GoPay ya. Jadi untuk produk digital dan juga untuk produk tagihan yang ditawarkan di mitra Tokopedia ya hampir sama sih ya dengan mitra Shopee. Sangat lengkap juga. Untuk produk digital di sini ada pulsa, paket data, PLN ya. PLN di sini juga sama ya seperti yang di mitra Shopee, untuk pembelian token listrik dan juga tagihan listrik yang pasca bayar ya. Di sini juga tersedia untuk PLN non taglis ya. Saya kurang mengerti apa itu PLN non taglis. Ya, selain token PLN juga ada di sini uang elektronik. Di mitra Shopee itu nggak ada ya uang elektronik. Terus ada juga voucher game ya, sama seperti di mitra Shopee ada juga voucher game. Untuk gamenya di sini pilih jenis voucher ya. Untuk gamenya juga banyak sih ya, ada Clash of Clans, Free Fire, Garena, Genshin Impact ya. Ya banyak sih ya. Oke, terus itu untuk yang voucher game ya. Ada juga untuk pembelian dompet digital ya. Dompet digital ini kita bisa untuk top up GoPay dan juga top up OVO. Terus untuk pembayaran, nah di sini lumayan lengkap untuk pembayarannya. Kita bisa menggunakan mitra Tokopedia untuk e-Samsat ya. Samsat elektronik teman-teman, ini lumayan bagus juga. Ya, tinggal di sini kita tinggal masukkan saja wilayahnya, lalu masukkan kode bayarnya. Ada pembayaran pasca bayar, BPJS, angsuran kredit ya, sama juga yang di mitra Shopee ada juga angsuran kredit ya, Adira Finance gitu, Al Ijara Finance gitu ya, Arta Prima Finance, dan masih banyak lagi. Itu untuk angsuran kredit. Kita juga bisa melakukan pembayaran internet dan TV kabel, PDAM, pajak PBB. Nah, di sini ya lebih lengkapnya di mitra Tokopedia. Kalau di mitra Shopee itu belum tersedia untuk pembayaran pajak PBB. Ya, di sini kita tinggal pilih saja nama kota atau kabupaten, lalu bisa masukkan untuk pembayaran PBB-nya begitu. Terus pembayaran telepon ya, Telkom, pembayaran gas PGN, perusahaan gas negara. Terus nah di sini juga ada pembayaran biaya pendidikan ya. Biaya pendidikan itu seperti uang SPP ya teman-teman ya. Di sini tersedia untuk institusi pendidikan ya. Tinggal pilih saja, tapi nggak semua sih ada ya. Ini institusi pendidikan yang bekerja sama dengan Tokopedia ya. Jadi tinggal kalau ada misalnya di sini ya bisa pakai mitra Tokopedia bayarnya begitu. Selain biaya pendidikan, ada juga tagihan Tokopedia. Ini sama seperti di mitra Shopee. Jika kita belanja begitu di Tokopedia, untuk pembayarannya bisa menggunakan mitra Tokopedia. Ada juga fitur donasi ya, dan juga pembayaran e-invoicing ya. Saya kurang mengerti itu apa e-invoicing. Oke, jadi untuk fiturnya sih lebih lengkap di mitra Tokopedia ya daripada di mitra Shopee. Lalu ada juga fitur atur harga jual, sama seperti di mitra Shopee ya. Ini kita bisa mengatur harga jualnya juga, misalnya untuk paket yang eksis, misalnya pulsa begitu ya. Nah, ini kita bisa atur harga jualnya. Jadi nanti kalau misalnya cetak stroke begitu ya, secara otomatis akan berubah. Misalnya yang 15.000 kita bisa ubah sekarang begitu, kita atur 17.000 seperti itu ya. Nah, sama seperti mitra Shopee juga, ini tersedia fitur cetak stroke. Jadi kalau ada pelanggan begitu yang membutuhkan stroke ya, kita bisa cetak begitu.
kita bisa klik transaksinya di sini ya, transaksi, lalu kita klik cetak struk di sini. Ya, kalau misalnya belum mengubah harga jualnya, kita ubah dulu seperti ini 12.000 misalnya. Ya, kita bisa cek lanjut. Nah, jadi struknya seperti ini ya. Untuk struknya itu lebih pendek dia daripada Mitra Shopee. Kita bisa bagikan ataupun cetak. Oke. Nah, yang saya sukai di Mitra Tokopedia itu di sini ada fitur catat utang ya. Ini sangat membantu kita kalau untuk berjualan. Biasanya kan ada pelanggan-pelanggan yang berhutang dulu begitu ya. Kita tinggal masukkan di sini nama pelanggan lalu berapa hutangnya begitu. Jadi kita nggak akan lupa. Di Mitra Shopee itu nggak ada ya fitur untuk alat bantu jualan untuk mencatat hutang. Lalu di sini juga ada alat pembukuan. Alat pembukuan ini untuk melihat berapa pemasukan kita dan juga pengeluaran kita. Ya, dari harga jual yang kita masukkan itu akan masuk ke total pemasukan, lalu dari harga beli itu masuk ke total pengeluaran. Nah, di sini sudah terhitung secara langsung keuntungan yang kita dapat per bulannya. Dari segi fitur sih Mitra Tokopedia ini lebih lengkap ya daripada di Mitra Shopee. Sekarang kita review harganya ya teman-teman. Saya mulai dari pulsa ya. Saya akan review pulsa dan token listrik PLN saja. Mulai dari pulsa Telkomsel dah dulu ya. Nah, untuk yang pulsa Telkomsel, misalnya yang 10.000 deh. Yang 10.000 di sini harganya itu adalah 10.375. Sedangkan kalau di Mitra Tokopedia ya, saya coba cek untuk Mitra Tokopedia, harga pulsa Telkomsel yang 10.000 berapa. Nah, untuk Mitra Tokopedia, untuk pulsa yang 10.000 itu harganya 10.350. Sedangkan di Mitra Shopee itu harganya yang 10.375. Nah, jadi lebih mahal di Mitra Shopee ya untuk pulsa yang kecil-kecil gini dengan nominal kecil. Ini kita bisa lebih murah lagi ya teman-teman. Jadi di Mitra Tokopedia itu ada banyak promo ya. Misalnya ini kan 10.350 ya. Ini kita bisa klik di bawahnya ini ya, punya kode promo atau kupon, itu kita klik, maka kita akan bisa pakai, kalau kita pakai GoPay ya untuk pembayarannya, kita bisa pakai kode promo GoPay untung, kita klik gunakan. Nah, di sini kita akan kamu dapat diskon 250. Jadi nanti ini akan terpotong dia teman-teman 250. Jadi totalnya kita membayar seharga 10.100 saja. Jadi lumayan murah ya, 10.100 ini harganya teman-teman jika dibandingkan dengan Mitra Shopee. Oke. Itu untuk pulsa ya. Sekarang saya akan cek dari listrik PLN. Ya, saya akan review pulsa dan listrik PLN saja. Misalnya untuk PLN yang nominal 50.000 deh. 50.000 itu harganya 50.100 ya teman-teman. Jadi selisihnya itu 100 rupiah. Kalau yang 100.000 itu harganya 100.100 begitu. Kalau yang di Mitra Tokopedia, saya cek untuk token PLN-nya. Token PLN yang 50.000 itu di Mitra Tokopedia harganya 50.500. Ya, jadi lebih mahal di Mitra Tokopedia kalau token PLN. Tetapi di Mitra Tokopedia itu memang banyak promo, kita gunakan coba promonya ya. Kadang-kadang promonya itu lebih besar ya teman-teman. Sekarang kita gunakan untuk promo yang bulan ini ya. Kita pakai promo GoPay untung. Kita akan mendapatkan diskon 250 ya. Jadi tadi kan harganya 50.500, dengan diskon 250 maka kita akan membayar sebesar 50.250 ya. Jadi tetap lebih mahal di Mitra Tokopedia ya, walaupun kita pakai kupon diskonnya. Jadi dari segi harga untuk pulsa itu lebih murah di Mitra Tokopedia, tetapi kalau untuk di listrik PLN, token PLN itu lebih murah di Mitra Shopee. Sekarang dari segi kecepatan transaksinya ya. Nah, saya sudah 2 tahun pakai Mitra Shopee dan saya sudah setahun memakai Mitra Tokopedia. Selama saya menggunakan kedua aplikasi ini, saya berdasarkan pengalaman saya ya, kecepatan transaksi di Mitra Shopee itu lebih cepat teman-teman daripada di Mitra Tokopedia. Ya, walaupun sama-sama cepat sih sebenarnya, tetapi Mitra Shopee itu lebih cepat dia dibandingkan dengan Mitra Tokopedia. Nah, terkadang di Mitra Tokopedia itu transaksinya itu
masih diproses begitu, walaupun pulsanya pelanggan itu udah masuk, tapi di sini di aplikasinya itu statusnya masih proses begitu. Kadang-kadang anehnya ya kayak gitu begitu ya. Jadi itulah review ya, sedikit review dari kedua aplikasi Mitra Shopee dan juga Mitra Tokopedia. Yang manakah yang lebih bagus? Nah, ini tergantung teman-teman ya. Saya hanya memberikan sedikit gambaran saja dari pengalaman saya. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.